Halo guys, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama kisah unik dan menarik. Kali ini kita akan membahas suatu kisah nyata yang terjadi di generasi manusia paling gemilang. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, alangkah baiknya menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Langsung saja ke ceritanya. Kisah akan berfokus kepada seorang lelaki yang dikenal dengan panggilan tukang tenun. Suatu hari manusia ramai memperbincangkannya. Tukang tenun. Karena penasaran, aku pun segera menanyakan langsung kepadanya, "Hei sobat, mengapa manusia pada ributin julukan sampeyan? Memangnya kerja tenun itu seistimewa apa?" Dia pun menjawab, "Begini ceritanya Pak. Dahulu aku pernah berjanji kepada Tuhan agar tidak makan kurma selama-lamanya. Tapi dasar hawa nafsu dan faktor setan yang terkutuk, aku pun mengambil setengah tandan kurma. Baru saja satu kurma ku makan. Tiba-tiba, ya, benar sekali. Ada orang berteriak ke arahku. Hai budak, jangan lari dariku. Aku pun mengelak dan berontak. Karena ribut dan suasana semakin memanas, maka orang-orang pun berkumpul dan serentak mengatakan, "Demi Allah, kamu adalah budaknya." Ternyata wajahku yang sangat tampan kini telah berubah drastis menjadi seperti wajah seorang budak yang telah melarikan diri dari majikannya. Lelaki itu kemudian membawaku menuju toko yang digunakan budak-budaknya sebagai tempat menenun. Ketika aku memasuki toko tersebut, para budak pun melayangkan pandangan sinisnya kepadaku sambil mengatakan, "Dasar budak yang buruk, kau telah kabur dari majikanmu. Cepat lakukanlah pekerjaanmu sekarang juga, sebagaimana biasanya kamu bekerja." Tidak sampai di situ, sang majikan masih menghardikku dan memaksaku untuk menenun pakaian yang kasar. Dengan terpaksa aku pun menuruti perintahnya. Namun ajaibnya, tubuhku begitu lihai dalam menenun, seolah-olah aku sudah terbiasa menenun selama bertahun-tahun. Kujalani hari-hariku dengan menenun, meskipun berstatus sebagai budak yang serba terbatas dan terikat, dan hidup dengan kekerasan dan hardikan. Walaupun demikian, aku merasa sedikit menikmati dengan profesiku yang sekarang. Sampai pada suatu malam, tibalah waktu penderitaanku selesai. Tubuhku dengan sendirinya beranjak ke kamar mandi, lalu aku pun mandi dan menunaikan sholat subuh berjamaah. Sejenak, diriku mulai menyadari, kesalahan yang telah menyebabkan ini semua terjadi karena ulahku yang melanggar janji. Hingga ketika sujud, aku pun meluapkan semua emosi dan menangis sejadi-jadinya. Lalu kupanjatkan permohonanku kepadanya. "Ya Tuhanku, demi kekuasaan-Mu, aku tidak akan pernah mengulang kesalahanku kembali." Sesaat kemudian, perlahan demi perlahan kemiripan yang ada di wajahku mulai menghilang, sampai-sampai ketika aku kembali ke toko tempatku bekerja, seluruh budak yang ada di sana merasa asing dengan diriku, begitu juga sang majikan yang malah menyuruhku untuk pergi. Aku pun memanfaatkan kesempatan ini untuk segera pergi dan menjadi seorang pemuda yang bebas hingga sekarang. Jadi begitulah kisah mula diriku yang dikenal dengan julukan tukang tenun. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, jangan pernah membuat janji palsu. Kepada mantan saja tidak boleh, apalagi kepada sang penguasa alam semesta. Dan jika sudah terlanjur berjanji, jangan sekali-kali engkau melanggar janjimu. Coba bayangkan dari kisah di atas, hanya disebabkan melanggar satu janji yang terlihat remeh, namun berakibat sangat kacau. Dan jadilah pribadi yang baik, karena setiap orang akan dijuluki dengan kebiasaannya. Mungkin hanya sekian yang bisa kita bahas kali ini, saya pamit undur diri. Ingat sholat subuh berjamaah. Wassalamualaikum. Thank you for watching.